Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penularan dan pencegahan HIV dan AIDS. Selanjutnya, anggota kelompok 2 yaitu Febrika Valencia, Ida Putri Gunawan Siregar, Amelani Yonelia, dan Fatimatuz Zahra Batubara. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Persilahkan. Baiklah, yang pertama itu adalah mengenai pengertian HIV and AIDS. Next. Nah, adapun pengertian dari HIV sendiri merupakan sejenis virus yang menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Sedangkan AIDS sendiri merupakan sekumpulan gejala yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh infeksi HIV. Nah, yang kedua itu mengenai cara penularan HIV. Jadi, penularan HIV ini hanya bisa terjadi jika cairan tubuh yang mengandung virus hidup dalam keadaan yang cukup tinggi masuk ke dalam peredaran darah seseorang melalui kulit dan ataupun selaput lendir yang terbuka misalnya karena lecet ataupun yang kecil dan tidak nampak sekalipun luka ataupun tusukan. Jadi ada 3 cara penularan dari HIV. Yang pertama itu melalui transmisi seksual. Jadi melalui transmisi seksual ini seperti melalui hubungan seks tanpa pengaman seperti kondom. Jadi rentan terjadi dari kontak darah, air mani, cairan vagina, ataupun cairan ejakulasi milik orang yang terinfeksi HIV. Yang kedua itu melalui penularan melalui darah. Jadi mulai darah ini dapat terjadi seperti pemakaian jarum suntik bekas, transfusi darah, ataupun transplantasi pemindahan organ tubuh. Selanjutnya, cara penularan HIV. Penularan dari ibu ke anak. Penularan HIV dari ibu ke anak dapat terjadi yang pertama selama kehamilan. Besarnya risiko tertular ada 5-10%. Yang kedua di waktu persalinan. Lebih besar lagi risikonya yaitu 10-20%. Kemungkinan menular jika terjadi bercampuran darah dalam diri ibu dengan bayi. Yang ketiga melalui ASI. Besar risikonya 10-15% dan kemungkinan menular. Next. Selanjutnya, upaya preventif HIV dan AIDS di tingkat keluarga dan masyarakat. Di tingkat keluarga harus mengerti tentang sosiologi anak sebelum menjelaskan mengenai perilaku yang menyimpang pada anak mereka. Yang kedua, seorang yang mengarahkan anak laki-laki dan seorang ibu mengarahkan anak perempuan dalam menjelaskan mengenai cara berperilaku yang baik. Yang ketiga, meyakinkan kepada anak-anak bahwa teman mereka adalah teman yang baik. Yang keempat, memberikan perhatian kepada anak di bidang olahraga dan menyibukkan mereka dengan hal-hal yang positif. Yang selanjutnya, tanamkan etika memelihara diri dengan perbuatan maksiat, itu merupakan suatu yang paling berharga. Yang selanjutnya, membangun sikap saling percaya antara orang tua dan anak. Next. Upaya preventif HIV dan AIDS di tingkat masyarakat dapat dilakukan dengan yang pertama meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan penghayatan masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda, terhadap nilai agama sehingga tertegun untuk mengamalkan secara utuh. Yang kedua, mengendalikan fungsi keluarga secara utuh dan sungguh-sungguh. Yang ketiga, mencegah sedini mungkin timbulnya pergaulan bebas. Lalu menghapuskan prostitusi harus dilakukan secara tuntas dan menyeluruh dalam seluruh lapisan masyarakat. Lalu mengaktifkan kegiatan penyuluhan dengan penggunaan bahasa dan pendekatan agama serta pendekatan perspektif dan
humanis. Yang selanjutnya menciptakan kondisi yang kondusif, antara lain dengan mengajak seluruh anggota masyarakat agar bersama-sama memperkuat keluarga masing-masing. Dan terakhir, membimbing para penderita HIV dan AIDS agar berpandangan optimis dan positif dalam menetapkan kehidupan. Baik, selanjutnya adalah prinsip prevensi HIV/AIDS atau konsep ABCDE dan upaya prevensi yang efektif. Pertama, prinsip prevensi HIV/AIDS yaitu konsep ABCDE, di mana A itu adalah abstinence, yaitu absen seks atau tidak melakukan hubungan seks bagi yang belum menikah. B itu adalah be faithful, yaitu bersikap saling setia kepada satu pasangan yang sah atau tidak gonta-ganti pasangan. Lalu yang C itu ada kondom, yaitu cegah penularan HIV melalui hubungan seksual dengan menggunakan kondom. Yang D adalah drug no, yaitu dilarang menggunakan narkoba, apalagi menggunakan jarum suntik yang tidak steril atau bekas bersama-sama dengan penderita HIV. Dan E adalah education, yaitu pemberian edukasi dan informasi yang benar mengenai HIV, cara penularan, pencegahan, dan pengobatannya. Selanjutnya adalah pencegahan melalui program pemerintahan atau LSM. Di antaranya itu bisa melalui screening darah donor, lalu ada prevention of mother to child transmission dengan menggunakan alat kontrasepsi, dan yang terakhir adalah penerapan universal precaution. Sedangkan pencegahan melalui upaya medis, pencegahan dan penegakan diagnosis melalui upaya medis ini bisa dilakukan dengan tes darah. Pencegahan dan konseling HIV ini dapat membuat seseorang atau pasangan itu tertarik untuk melakukan pencegahan terhadap HIV. Tes HIV dan pencegahan melalui upaya medis ini diantaranya seperti pemberian obat antiretroviral. Terapi antiretroviral ini mengobati infeksi HIV dengan beberapa obat. Dikarenakan HIV adalah retrovirus, maka obat ini, itu obat antiretroviral, ini hanya dapat memperlambat pertumbuhan virus, namun tidak bisa mematikan virus HIV tersebut. Selanjutnya adalah identifikasi perilaku yang meningkatkan resiko penularan. Adapun perilaku-perilaku yang dapat meningkatkan resiko penularan HIV, yang pertama yang pastinya adalah melakukan hubungan seksual dengan penderita HIV tanpa alat pengaman. Namun menggunakan alat pengaman sekalipun itu juga masih bisa dapat berisiko, misalnya terjadinya robekan pada pengaman sehingga resiko tertular HIV itu kembali meningkat. Lalu selanjutnya adalah menerima transfusi darah dari penderita HIV. Lalu penularan dapat terjadi menggunakan jarum suntik dan alat tusuk lainnya bekas dari penderita atau menggunakan alat suntik yang bersama-sama. Lalu selanjutnya penularan dari ibu kepada bayi selama kehamilan atau bersalin. Namun pada kasus ini, jika ibu yang tertular HIV itu mendapatkan pengobatan yang rutin dan persalinannya itu dilakukan secara sesar dengan persiapan yang sudah matang, maka resiko bayi itu terinfeksi virus HIV dapat berkurang. Dan yang terakhir adalah penggunaan narkoba, suntikan, dan alkohol. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.